Pemirsa, 5 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI nonaktif hari ini mendengar putusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Apakah putusan ini sesuai atau tidak? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik, Mas Yusak Farhan yang sudah bergabung bersama kami pada petang hari ini. Selamat petang, Mas Yusak. Selamat sore, Mas. Mas, mengenai hasil putusan sidang MKD hari ini, seperti apa reaksinya, Mas? Ya, tentu ada suasana kebatinan yang berbeda ya pada saat MKD mengambil putusan terhadap kelima anggota DPR yang diduga melanggar kode etik dengan suasana kebatinan pada saat terjadinya kerusuhan Agustus silam. Nah, oleh karena itu, karena putusan MKD diambil pada saat kondisi politik sekarang ini dalam kondisi yang stabil, tidak ada kerusuhan dan tidak ada tekanan publik yang kuat atas perbaikan kinerja DPR, maka kita bisa maklumi kalaupun pada akhirnya putusan MKD ini juga boleh kita anggap atau kita katakan belum memenuhi harapan atau ekspektasi publik. Karena yang diinginkan masyarakat sebetulnya kan kelima anggota DPR itu dinonaktifkan permanen atau dengan bahasa lain adalah dipecat dalam tanda kutip ya. Jadi kita bisa memahami kalaupun keputusan itu kita katakan sebagai win-win solution. Satu sisi DPR RI juga berkepentingan untuk menjaga martabat anggota DPR, tetapi di sisi lain bagaimana MKD itu juga melihat aspirasi dan tekanan publik. Nah, khusus terhadap Pak Adis Kadir, saya melihat memang prinsipnya pejabat publik yang cepat melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan, ya saya kira itu bagian dari etika pejabat publik yang memahami makna akuntabilitas. Jadi kalaupun putusannya pada akhirnya adalah tidak dinonaktifkan atau tetap kembali menjadi anggota DPR, saya kira MKD sudah tepat. Jadi secara umum kalau kita klaster kan ada dua ya. Pertama dinonaktifkan dengan derajat yang berbeda-beda, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan dan 4 bulan. Yang kedua ada yang tidak dinonaktifkan atau dianggap tidak melanggar kode etik DPR. Ya. Nah, kenapa bisa derajatnya berbeda-beda? Ya tentu MKD saya kira sudah melakukan investigasi, melakukan penyelidikan, melakukan dan membuat satu keputusan yang proporsional, dan asas keadilan itu kan tidak mesti ditunjukkan dengan derajat putusan yang sama, tetapi juga bisa saja berbeda-beda seperti yang diputuskan MKD hari ini. Jadi secara umum kita bisa katakan meskipun putusan MKD belum memenuhi ekspektasi publik secara total, tapi memang MKD sangat hati-hati melihat gejolak yang ada, karena memang MKD tentu melihat pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang ada dan tidak serampangan untuk memberikan putusan. Saya kira itu, Mas. Oke, tadi kan Mas menyebut perbaikan kinerja DPR, ini ada beberapa keyword yang saya mungkin tadi kutip sedikit, yaitu terkait dengan perbaikan kinerja DPR. Meskipun belum memenuhi harapan dari masyarakat dengan putusan yang diberikan pada hari ini. Menurut Mas, apakah putusan ini akan merubah hal tersebut terkait dengan perbaikan kinerja dan memenuhi harapan masyarakat sendiri? Iya, meskipun 2 dari 5 anggota DPR itu tetap menjabat sebagai anggota DPR atau dikatakan tidak melanggar kode etik, tetapi kan MKD memberikan warning agar ke depan lebih hati-hati lagi. Saya kira ini bukan hanya berlaku pada 2 anggota DPR tersebut, tapi bagi seluruh anggota DPR MPR RI, bahwa etika sebagai pejabat publik itu melekat 24 jam penuh. Apapun tindak tanduknya, apapun perilakunya, apapun ucapannya, itu tetap akan dicatat dan diperhatikan oleh masyarakat. Apalagi sekarang di era keterbukaan publik dan era teknologi informasi yang lalu lintas informasi itu sangat mempuncak. Sehingga memang harus hati-hati bagi seorang anggota DPR untuk menyatakan pendapat, berperilaku, bertindak tanduk. Dan
saya kira ini pelajaran penting bagi siapapun pejabat publik ya. Sebetulnya bukan hanya DPR RI, tapi pejabat publik dimanapun berada, Hmm. yang namanya etika publik tetap harus diperhatikan karena itu melekat 24 jam. Jadi nggak boleh memang seenaknya. Jadi akan ada hukuman yang kemudian datang dari rakyat ketika pejabat publik itu tidak memperhatikan dengan baik etika publik yang melekat pada dirinya. Sehingga secara umum saya katakan putusan MKD meskipun belum memenuhi asas keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, tapi saya kira MKD sangat hati-hati sehingga menempuh win-win solution dan putusannya berupa putusan dengan derajat hukum yang berbeda-beda. Ada yang dinonaktifkan 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang dinyatakan tidak melanggar kode etik. Saya kira ini karena suasana kebatinan atau suasana psikologis yang memang berbeda pada saat terjadinya peristiwa kerusuhan dengan pada saat ini. Karena pada saat MKD menggelar sidang hari ini, situasi politik sangat normal sekali dan tekanan publik terhadap perbaikan kinerja DPR itu tidak seperti pada saat kerusuhan terjadi, sehingga wajar kalau putusan yang dihasilkan sebagaimana yang kita lihat hari ini. Oke. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik bahwa di sidang kali ini MKD malah mengatakan atau mungkin kurang lebih ya menyalahkan media massa yang berperan dalam menyebarkan dan memotong statement-statement para anggota DPR. Seperti apa tanggapannya? Iya, ini kan sama saja dengan menuduh ada yang mencoba memancing air keruh ya atas peristiwa kerusuhan kemarin. Tapi kalau kita perhatikan fakta-fakta lapangan yang ada, memang beberapa case menunjukkan bahwa ada memang kecenderungan misalnya melakukan potongan-potongan video yang diduga adalah video-video yang lama. Nah, artinya kita bisa memahami bahwa proses persidangan yang dilakukan di MKD ini kan juga sudah mengundang para ahli bahkan dari beberapa bidang. Tentu kita katakan putusan yang dihasilkan MKD bukan putusan yang ngawur tapi putusan yang memang ekstra hati-hati. Jadi asas keadilan itu tidak mungkin direfleksikan pada putusan dengan derajat yang sama. Misalnya semua anggota DPR yang diduga melanggar kode etik dinyatakan nonaktif misalnya atau dipecat misalnya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Oke, Mas Yusak, terakhir ini mungkin dua terakhir kali ya. Kalau memang awalnya adalah karena joget dan mungkin ada yang saat ini bermasalah karena ada statement terkait dengan beberapa hal. Nah, kalau dengan yang joget sendiri banyak yang waktu itu memang menjadi perhatian publik masyarakat. Apakah mereka seharusnya diproses juga atau hanya himbauan saja diberikan kepada anggota DPR yang melakukan? Ya, tentu kenapa joget-joget itu menjadi masalah, ya karena itu dilakukan di tengah suasana kebatinan masyarakat yang merasa tertekan, terutama dalam sektor ekonomi kan. Jadi DPR sedang tidak menunjukkan sensitivitasnya atas masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat, sehingga inilah yang memantik masyarakat untuk melakukan tekanan dengan keras supaya DPR berbenah. Karena isu itu kan terjadi pada saat dinaikannya juga tunjangan anggota DPR RI. Tapi sekarang kan situasinya sudah normal lagi, situasinya sudah terkendali lagi, tidak ada chaos, tidak ada kerusuhan, dan makanya kita bisa katakan putusan MKD ini secara umum meskipun tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, tapi dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati dan itu bagian dari win-win solution yang bisa diberikan DPR kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Tentu kita apresiasi putusan MKD karena kalau tidak diselesaikan dan berlarut-larut ini juga akan berpotensi memicu kemarahan publik ke depan. Baik. Terima kasih Mas Yusak. Usai hari ini dari sidang MKD kita berharap DPR RI berbenah terkait dengan tindak tanduk dan etika yang memang harus dijaga oleh para tiap anggotanya. Selamat petang, Mas Yusak. Selamat petang, Mas.